Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Sekarang kita masuk ke pembahasan ikatan kimianya. Kita mulai dari pengertian apa yang dimaksud dengan ikatan kimia. Nah, ini adalah ikatan kimia, gaya tarik menarik antara dua atom atau lebih yang membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Nah, ikatan kimia terbagi menjadi tiga, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Kemudian ikatan kovalen terbagi menjadi beberapa bagian, ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang kita lihat ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terjadi gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan atau disebut juga dengan gaya elektrostatik. Gaya tarik-menarik antara ion, berarti ion ini ada ion yang positif, ada ion yang negatif, saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatik sehingga membentuk suatu senyawa yang mempunyai ikatan ion. Nah, bagaimana sekarang terbentuk antara unsur logam dan non-logam? Jadi biasanya ikatan ion ini terjadi atau terbentuk antara unsur logam dengan non-logam. Yang logam biasanya adalah melepas elektron. Nah, sehingga membentuk ion positif yang dinamakan dengan kation. Sementara yang non-logam biasanya adalah yang menerima elektron dan membentuk ion yang bermuatan negatif yang kita kenal dengan nama anion. Kita lihat sekarang satu contoh dari pembentukan senyawa ion. Di sini diberikan contoh pembentukan MgCl2. Berarti kita lihat sekarang konfigurasi dari unsur Mg terlebih dahulu. Mg nomor atomnya 12, berarti konfigurasinya adalah 282. Nah, berarti sekarang untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia agar elektron valensinya menjadi 8, maka dia harus melepaskan 2 elektron dari kulit terluar. Kalau melepaskan 2 elektron, maka akan membentuk ion positif atau Mg2+. Artinya dia sudah melepaskan 2 elektron dan ini yang disebut sebagai kation. Kemudian sekarang kita lihat Cl. Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya elektronnya adalah 287. Berarti sekarang kalau dia ingin memperoleh kestabilan seperti gas mulia, dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Nah, berarti menerima 1 elektron dalam kulit terluarnya. Sebab kalau harus melepas 7 elektron terlalu berat, sehingga dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Nah, kalau menerima 1 elektron, maka dia akan membentuk ion negatif Cl- yang disebut sebagai anion. Nanti Mg2+ dan Cl- ini akan bergabung. Kita lihat di sini. Mg punya 2 elektron valensi. Nanti dia akan dilepaskan. Sementara sekarang Cl ini menerima 1 elektron. Mg melepaskan 2 elektron, Cl menerima 1 elektron. Berarti nanti Cl-nya harus ada 2 Cl. Yang Mg ini melepaskan 1 elektron diterima oleh Cl yang atas ini. Kemudian nanti yang satu lagi akan diterima oleh Cl yang lain, sehingga di sini Mg-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Maka nanti Mg setelah melepas elektron menjadi Mg2+, sementara Cl menerima elektron menjadi Cl-, sementara Cl-nya ada 2. Maka sekarang senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Nah, ini berarti senyawa yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya tentang ikatan kovalen. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Nah, inilah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi kalau kemarin ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena ada pelepasan dan penerimaan elektron, tapi kalau di sini ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, sekarang kalau yang akan membentuk ikatan kovalen itu unsur yang bagaimana? Nah, ini terbentuk antara unsur non-logam dengan non-logam. Kalau ikatan ion kita bandingkan kemarin adalah terjadi antara unsur non-logam dengan unsur logam. Tapi kalau ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam.
Nah, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan di dalam ikatan kovalen, nah ini ikatan kovalen terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal, artinya hanya satu pasang yang digunakan. Kemudian ada kovalen rangkap 2 dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Baik, sekarang kita lihat ikatan kovalen yang pertama, yaitu ikatan kovalen tunggal. Nah, di dalam ikatan kovalen tunggal ini menggunakan sepasang elektron secara bersama-sama. Artinya pasangan elektron ini berasal dari kedua buah atom. Misalnya sekarang pada pembentukan CH4. Nah, di sini terjadi ikatan kovalen, artinya terjadi penggunaan sepasang elektron secara bersama-sama yang berasal dari unsur C dengan unsur H. Nah, prosesnya di sini ada atom C, kita lihat atom C nomor atomnya 6, kemudian konfigurasinya adalah 2, 4, dan struktur labisnya adalah seperti ini. Elektron valensinya ada 4. Nah, kalau elektron valensinya 4, artinya dia membutuhkan 4 elektron untuk mencapai kestabilan agar elektron valensinya menjadi 8 sesuai dengan aturan oktet. Jadi membutuhkan 4 elektron untuk memperoleh kestabilan. Sementara unsur hidrogen ini nomor atomnya 1, berarti evalnya juga 1, dan struktur labisnya ini H mempunyai 1 elektron dan membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan agar elektronnya menjadi 2 sesuai dengan aturan duplet. Kemudian kalau kita lihat proses pembentukannya C di sini ada 4 elektron valensinya. Nah, kita tandai dengan silang. Nah, ini elektron valensi dari C. Kemudian H, nanti dia akan berikatan dengan C. Nah, H sendiri punya 1 elektron. Nanti dia akan berikatan dengan elektron yang dimiliki oleh C. Nah, inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini merupakan pasangan elektron ikatan. Jadi pasangan elektron ikatan di sini ada 4. Ada 4 pasangan elektron ikatan yang merupakan ikatan kovalen. Nah, kalau kita buat dalam bentuk lain, bisa saja ikatan kovalen ini, ikatan kovalen ini kita gambarkan dengan garis. Jadi ini CH4 boleh ditulis seperti ini. Jadi ini merupakan ikatan kovalen atau pasangan elektron. Pasangan elektron antara elektron yang berasal dari C dengan yang berasal dari H. Ini berarti rumus molekulnya jelas adalah CH4. Kita lihat sekarang contoh yang kedua untuk ikatan kovalen tunggal, yaitu menggunakan sepasang elektron secara bersama-sama, misalnya pada pembentukan senyawa NH3. Nah, N nomor atomnya 7, konfigurasinya adalah 2, 5, berarti evalnya 5. Nah, kalau kita buat struktur labisnya, N ini evalnya 5, berarti dia membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan agar elektron valensinya menjadi 8. Jadi butuh 3 elektron. Makanya ini yang 3 tidak dipasangkan atau tidak berpasangan, sebab ini nanti akan berpasangan dengan elektron dari unsur yang lain. Kan dia membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan, makanya ini tidak dipasangkan. Kemudian akan berikatan dengan H. Kita sudah tahu bahwa H itu elektron valensinya 1 dan ini adalah struktur Lewisnya. Berarti dia membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan agar elektronnya menjadi 2 sesuai dengan aturan duplet. Nah, kalau kita lihat sekarang proses terbentuknya, N ini yang 5 ini elektron valensinya, nanti yang 3 akan berikatan dengan hidrogen. Sementara hidrogen sendiri punya 1 elektron. Nah, seperti ini. Berarti inilah yang merupakan ikatan kovalen. Nah, yang ini merupakan ikatan kovalen, ini juga ikatan kovalen. Nah, jadi pasangan elektron ini merupakan ikatan kovalen. Berarti ada 3 pasangan elektron ikatan. Ini adalah pasangan elektron bebas. Kalau kita buat dalam bentuk lain, strukturnya bisa disimbolkan pasangan elektron ikatannya dengan garis. Jadi di sini N berikatan dengan 3 buah atom H. Kemudian rumus molekulnya jelas adalah NH3. Baik, yang berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Artinya di sini ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Misalnya sekarang pada pembentukan oksigen. Oksigen dengan oksigen
ini menggunakan dua pasang elektron secara bersama-sama. Kita lihat proses pembentukannya. Di sini oksigen nomor atomnya 8, kita tahu konfigurasinya 2, 6, berarti evalnya 6. Kita lihat struktur Lewisnya. Nah, ini adalah struktur Lewisnya. Nah, kenapa sekarang di sini ada dua elektron yang tidak berpasangan? Nah, yang dua berpasangan, sementara yang ini tidak berpasangan. Nah, ini artinya dia membutuhkan dua elektron untuk mencapai kestabilan agar evalnya menjadi 8, elektron valensnya menjadi 8 sesuai dengan aturan oktet. Kita lihat sekarang atom O yang satu lagi. Nah, sama, dia nomor atomnya 8, kemudian konfigurasinya 2, 6, dan evalnya 6. Sama ini juga yang dua belum berpasangan karena ini masih membutuhkan dua elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, kalau sekarang O dengan O ini bergabung, kita lihat di bawah. Nah, ini berarti ini oksigen yang pertama dan ini adalah oksigen yang kedua. Nah, ini nanti akan berikatan. Elektron yang berasal dari O yang sebelah kiri dengan elektron yang berasal dari O sebelah kanan. Nah, ini yang disebut dengan pasangan elektron ikatan. Nah, ini pasangan elektron ikatan. Satu dari O, satu dari O yang kiri. Ya, berarti ini yang disebut dengan ikatan kovalen. Sementara yang ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, berarti di sini ada 4 pasang elektron bebas. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini pasangan elektron bebas dan ada 2 pasangan elektron ikatan yang merupakan ikatan kovalen. Kalau kita buat dalam bentuk lain, nah ini berarti pasangan elektron ikatan kita simbolkan dengan garis. Berarti di sini ada 2 pasang elektron ikatan, berarti ada 2 garis. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2 dan struktur molekulnya atau rumus molekulnya adalah O2. Yang berikutnya kita lihat ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 3 berarti akan menggunakan 3 pasang elektron secara bersama-sama. Jadi antara 2 atom menggunakan 3 pasang elektron secara bersama-sama. Misalnya pada pembentukan N2 nitrogen, N2 berarti N dengan N berikatan. Kita lihat sekarang N nomor atomnya 7 berarti elektron valensinya 5, konfigurasinya 2, 5 berarti evalnya 5. Kemudian struktur Lewisnya kita lihat di sini. Nah, evalnya ada 5. Ini kenapa ada 3 elektron yang tidak dipasangkan atau tidak berpasangan? Karena di sini membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan biar memenuhi aturan oktet. Maka di sini ada 3 yang belum berpasangan, nanti akan berpasangan dengan elektron dari unsur yang lain. Nah, sekarang kita lihat N yang satu lagi sama N, evalnya 5, kemudian struktur Lewisnya juga sama di sini. Berarti ada 3 elektron yang belum berpasangan dan membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Bagaimana sekarang prosesnya? Kita lihat N ini ada 5 elektron valensinya, kemudian yang satu lagi juga sama N ada 5 elektron valensinya dan yang 3 belum berpasangan sekarang dipasangkan dari N yang satu dengan N yang lain. Nah, ini yang merupakan pasangan elektron ikatan atau yang disebut dengan ikatan kovalen. Satu dari N yang sebelah kanan, satu dari N yang sebelah kiri. Atau bisa juga kalau dibuat dalam bentuk lain. Nah, ini di sini akan ada 3 pasang elektron ikatan disimbolkan dengan 3 garis. Nah, ini berarti ikatan kovalen rangkap 3. Nah, rumus molekulnya adalah jelas N2. Jadi N dengan N berikatan dengan menggunakan 3 pasang elektron ikatan secara bersama-sama. Baik, yang berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi kalau tadi ikatan kovalen biasa, sekarang ikatan kovalen koordinasi. Lalu apa yang sekarang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi? Nah, ini dia. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Jadi kalau tadi ikatan kovalen biasa, pasangan elektron yang digunakan itu berasal dari kedua buah atom, jadi saling menyumbang. Tapi kalau di sini ikatan kovalen koordinasi berasal dari salah satu atom saja elektron yang digunakan secara bersama-sama. Nah, misalnya contohnya apa? Contoh NH4+. Di sini di NH4+ ada ikatan kovalen koordinasi. Apalagi SO3. SO3 juga sama mempunyai ikatan kovalen koordinasi. Dan NH3BCl3 artinya NH3 berikatan dengan BCl3 di sini juga mempunyai ikatan kovalen koordinasi.
kita ambil satu contoh pembentukan SO3. Di dalam SO3 ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita lihat sekarang. S itu nomor atomnya 16, kalau kita buat konfigurasinya 286. Berarti evalnya atau elektron valensinya adalah 6 dan struktur labisnya seperti ini. Nah, berarti ada 2 elektron yang tidak dipasangkan. Ini artinya adalah dia membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan supaya ini menjadi 8. Maka nanti ini akan berikatan dengan elektron dari unsur lain. Ini sama, akan berikatan dengan elektron dari unsur yang lain. Lalu sekarang kita lihat oksigen. Oksigen nomor atomnya 8, kemudian konfigurasinya 26, evalnya 6, dan struktur labisnya adalah seperti ini. Berarti ada 2 pasang elektron yang sudah berpasangan dan ada 2 elektron yang belum berpasangan. Nah, ini membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Lalu sekarang kita lihat strukturnya. Nah, ini ikatan kovalen koordinasinya. Nah, kalau kita lihat berarti di sini si S ini elektron valensinya kan tadi 6. Nah, berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, sementara elektron yang ini digunakan bersama-sama dengan oksigen. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Atau yang atas juga sama. Ini adalah ikatan kovalen koordinasi karena pasangan elektron ini dipakai bersama-sama antara S dengan O, tetapi pasangan elektron ini berasal dari S saja, milik S saja. Itulah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, boleh ditulis dalam bentuk yang lain. Nah, ini kalau ini berarti ikatan kovalen biasa ini. Ini 1 dari S, 1 dari O. Ini juga sama, 1 dari S, 1 dari O. Berarti ini ikatan kovalen biasa, bukan ikatan kovalen koordinasi. Nah, dibuat seperti ini. Nah, ini berarti ikatan kovalen, ya. Kalau yang ditandai dengan panah ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi ini adalah ikatan kovalen koordinasi ditandai dengan panah. Artinya bahwa si elektron ini berasal dari S dan digunakan secara bersama-sama oleh oksigen, dengan oksigen maksudnya. Nah, rumus molekulnya adalah SO3. Jadi itulah perbedaan antara ikatan kovalen biasa dengan ikatan kovalen koordinasi. Itulah yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Sampai ketemu pada video-video berikutnya pada bahasan-bahasan yang lain.